Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan inilah kelanjutannya dari video sebelumnya. Cerita kita awali dari Siti Khadijah yang sedang bercakap dengan Paman Warko. Aku mempunyai perasaan kepada diriku sendiri. Aku mempunyai kekayaan yang begitu melimpah, tapi sangat mubazir sekali jika aku tak menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Lalu Pak Warkoh pun mengatakan, Paman sendiri sungguh sangat merasakan bahagia mendengar perkataanmu. Dan Siti Khadijah pun berkata, sekarang terserah Paman Warkoh saja, karena ayahku sepertinya tak setuju kepada Muhammad. Tadi siang, paman-pamannya Muhammad, bahkan beserta beliaunya, mereka semua mendatangi ayahku bermaksud untuk melamarku. Dan oleh ayahku tak diterima sama sekali. Lalu Pak Warkoh pun berkata, jika memang begitu susah, jika ayahmu sendiri menolak, aku tak bisa berbuat apa-apa, karena aku tak mempunyai hak. Siti Khadijah pun berkata, jika begitu berarti Paman Warko tak bisa aku pintai pertolongan. Terus pada siapa lagi aku meminta bantuan? Orang tuaku sendiri saja tak peduli denganku, apalagi orang lain. Lalu Paman Warko berkata, wahai Khadijah, bukannya Paman tak mau membantumu, akan tetapi ini urusan sungguh sangat begitu besar, sungguh sangat begitu berat. Tapi jika ada upahnya buat Paman, meskipun urusannya begitu besar, akan Paman usahakan untuk membantumu. Siti Khadijah pun menjawabnya, Paman Warko menginginkan apa? Berapa uang perak dan emas yang Paman Warko inginkan? Pasti aku berikan. Lalu Paman Warko berkata, perak dan emas Paman tak menginginkannya. Paman hanya ingin diberikan kuda sekarang. Dan jika nanti kamu laksana dengan Muhammad bin Abdullah, tolong sanggupi dari sekarang Paman meminta syafaatnya di hari kiamat dari suamimu yaitu Muhammad Nabi yang agung. Siti Khadijah berkata, perkara syafaat aku sanggupi mengatakannya kepada Nabi yang agung, pasti dikabul. Nah, hanya itu yang Paman inginkan. Sekarang Paman izin pamit, dan kamu sudah jangan menangis lagi. Malam ini pun akan Paman urus, pasti akan beres. Setelah Paman Warkoh pulang dari rumah Siti Khadijah, terus beliau berangkat ke rumah Pak Khailid, yaitu ayahandanya Siti Khadijah sekaligus saudaranya sendiri. Ketika Pak Warkoh tiba, Pak Khailid pun langsung berdiri menghormat kepada saudaranya yang datang. Silakan duduk di sini, kita ngopi bareng. Lalu Pak Warkoh berkata, aku sedang ada masalah. Masalah apa yang kau alami wahai saudaraku? Coba ceritakan kepadaku, pasti aku akan membantumu. Ini masalah takkan bisa ada yang membantunya, termasuk dirimu. Karena masalah ini yang akan mencelakai kepada dirimu sendiri. Kamu ada yang mengincarnya di malam ini, ucap Pak Warko. Pak Khailid pun berkata, perasaan aku tak pernah berbuat salah. Kenapa ada yang mau mencelakaiku? Kamu sendiri kan tahu, aku tak pernah punya masalah dengan orang lain. Lalu Pak Warko pun berkata, kau tak merasa mempunyai masalah atau kesalahan, padahal kau mempunyai dosa yang begitu besar karena kau sudah menghina Muhammad bin Abdullah, sepupu dari Sayyidina Hamzah. Dan aku bersumpah demi Allah, takkan ada orang yang mulia, takkan ada manusia yang agung kecuali Muhammad bin Abdullah. Bukannya dirimu tahu rupa-rupa kejadian yang lucu-lucu dan aneh-aneh di waktu Muhammad masih anak-anak. Terus dia semakin dewasa, semakin terlihat kemuliaannya. Kenapa kamu sendiri berani sekali menghinanya? Dan bukannya Sayyidina Hamzah begitu marah kepadamu? Kamu tahu sendiri, dia adalah jagonya perang. Nah, yang aku takuti, dia tiba-tiba datang kemari. Untung jika kamu sempat berlari. Bagaimana jika kau tertangkap? Tak bisa dibayangkan begitu mengenaskannya. Pak Khailid pun berkata, aku sadar
aku terima aku memang salah. Tadi siang juga sebenarnya, di waktu mereka semua kembali pulang, aku menyadarinya bahwa aku keterlaluan, terbawa hawa nafsu dan bicara semaunya. Itu semua karena aku merasakan bingung, dikarenakan sangat banyak yang menginginkan Khadijah. Padahal aku sendiri benar-benar ridho kepada Muhammad. Jika memang ditakdirkan Khadijah bersatu dengan Muhammad bin Abdullah, mulai dari sekarang aku rela dan tak akan menghalang-halanginya. Pak Warqah pun berkata, "Nah, sekarang hatiku sudah merasakan tenang. Tapi sekarang kamu harus meminta maaf dan menerima salah, serta memasrahkan Khadijah. Malam ini pun kamu harus berangkat ke rumah Abu Thalib. Ayo, saya antar." Dan Pak Khalid pun mengatakan, "Sebenarnya aku tak berani sama sekali bertemu dengan Sayyidina Hamzah. Nanti takutnya dia tiba-tiba memukulku." Sayyidina Hamzah itu orang yang sempurna akalnya. Jika kita datang dengan sopan dan untuk meminta maaf, aku yakin dia akan memaafkannya. Singkat cerita, di malam itu pun mereka berdua berangkat dan sampailah di depan pintu rumah Abu Thalib. Kisahnya kita sudahi dulu, dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.